kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita membahas bilangan berpangkat, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari bilangan berpangkat. Jadi pengertian dari bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contoh, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan titik-titik, atau 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan titik-titik. Nah, nanti 2 kali 2 dan seterusnya itu penulisannya bagaimana, 8 kali 8 juga penulisannya bagaimana, nanti kita bahas di bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita membahas tentang penulisannya gimana, alangkah lebih baik kita tahu dulu contoh bilangan berpangkat itu digunakan untuk apa saja. Bilangan berpangkat pertama digunakan dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika yaitu subbagian elektron. Elektron ini memiliki massa 9,1 dikali 10 pangkat min 28 gram. Nah, 10 pangkat min 28 gram ini yang dimaksudkan bilangan berpangkat. Sedangkan dalam bidang kimia yaitu pada subbagian mol. Nah, 1 mol itu sekitar 6,022 atau 10 pangkat 23 partikel. Nah, 10 pangkat 23 itu yang dinamakan bilangan berpangkat. Dalam bidang biologi, di subbagian pembelahan sel, contohnya adalah satu sel membelah menjadi 2. Kemudian satu sel berikutnya membelah lagi menjadi 2, kemudian sel yang berikutnya juga membelah lagi menjadi 2. Nah, bagaimana penulisannya itu nanti di bilangan berpangkat. Rumus dari bilangan berpangkat sendiri di sini ada A pangkat N, di mana A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali sebanyak N kali. Nah, A ini apa? A ini adalah bilangan pokok. Sedangkan N itu adalah pangkat atau yang biasa disebut dengan eksponen. Contohnya yaitu ada 2 pangkat 5, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2 pangkat 5, N-nya kan berarti 5, sehingga 2-nya ada 5 kali. Jadi 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya yaitu 32. Nah, contoh lagi ketika dalam kurung min 2 pangkat 5, itu artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 5 kali. Kenapa sih banyak 5 kali? Karena min 2-nya adalah pangkat 5, sehingga min 2-nya dikalikan min 2 sebanyak 5 kali dan hasilnya adalah min 32. Nah, jadi bisa disimpulkan jika bilangan negatif, maksudnya adalah bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan dengan bilangan ganjil atau eksponennya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Seperti contoh di atas, min 32 itu adalah negatif. Nah, sekarang coba kita lihat lagi, ketika ada min 2 dipangkatkan 6, yaitu min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 6 kali, karena pangkatnya 6, hasilnya jadi 64. Jadi bisa disimpulkan jika bilangan pokoknya negatif atau min 2 dipangkatkan dengan bilangan genap atau eksponennya 6, maka hasilnya adalah positif. Loh, ini kok ada min 2 pangkat 6 sama dengan min 64? Jadi kita lihat ya, min 2 pangkat 6 yaitu min 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan min 64. Jadi yang dipangkatkan 6 itu 2-nya, bukan min 2-nya. Nah, min 2 yang minnya itu hanya di bagian awal, sehingga min 2 dikali selanjutnya positif, maka itu hasilnya negatif. Kalau yang atas itu min 2-nya dikasih kurung, sehingga yang dipangkatkan 6 bilangan pokoknya adalah min 2, bukan 2.